Ya, hari ini saya akan membahas tentang resep. Yang kemarin waktu tatap muka sudah dibahas, tapi masih belum lengkap karena terkendala waktu yang mepet. Sekarang saya mulai lagi dari awal. Resep adalah permintaan tertulis berupa paper, kertas, atau elektronik dari dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk membuatkan obat dalam bentuk sediaan tertentu dan menyerahkannya kepada pasien. Jadi resep ini ada yang berupa kertas, medianya berupa kertas ataupun elektronik. Elektronik itu maksudnya jika dokter ada praktek di rumah sakit ataupun di klinik yang di dalamnya itu ada aplikasinya atau mempunyai aplikasi yang terhubung dalam satu jaringan. Nah, di situ dokter bisa menuliskan resep secara elektronik. Jadi nanti resep tersebut langsung masuk ke bagian farmasi. Ini contohnya ada kalau kalian pernah ke Malang, itu di Rumah Sakit Lavalet. Di situ menggunakan resep elektronik. Jadi dokter menuliskan resep secara elektronik, secara seperti email gitu ya, langsung. Jadi pasien tidak perlu membawa kertas resep tersebut. Jadi resep tidak keluar ke luar. Jadi resepnya hanya ada di dalam rumah sakit saja gitu. Nah, resep ini juga disebut dengan formula Medicae. Yang berhak menulis resep siapa? Yang berhak menulis resep yang pertama adalah dokter umum dan spesialis. Untuk dokter tidak ada batasan jenis obat yang dituliskan. Jadi bisa semua jenis obat. Kemudian yang kedua adalah dokter gigi. Untuk dokter gigi itu ada batasan, yaitu yang tidak boleh adalah obat anestesi. Itu tidak boleh diresepkan oleh dokter gigi. Kalau dokter gigi itu untuk khusus obat yang untuk gigi dan mulut saja. Untuk anestesi itu yang boleh meresepkan itu adalah dokter spesialis anestesi. Kemudian untuk dokter hewan itu boleh meresepkan semua jenis obat, tapi keperluannya hanya untuk hewan. Jadi di resep tersebut pro-nya atau tulisan untuk siapanya itu adalah untuk hewan. Jadi untuk kucing siapa, atau untuk anjing siapa, untuk kura-kura siapa, atau apa yang lainnya itu. Nah, jenis resep itu ada formula officinalis, yaitu resep yang ada di buku farmakope atau buku lain yang merupakan resep standar. Contohnya ada resep pulveris Aslucot, ada di FMS. FMS ini kepanjangan dari Formularium Medicamentorum Selectum. Di situ memuat resep-resep yang baku, namanya resep baku. Kalau ini Aslucot ini panjangan dari asetosal, luminal, dan kodein. Itu ada sendiri resepnya, cuma bagian-bagiannya juga ada di FMS. Kemudian yang kedua jenis resepnya yaitu formula magistralis. Formula magistralis ini adalah resep yang ditulis oleh dokter atau yang biasa disebut dengan resep racian. Jadi isi obatnya itu tergantung dari dokter. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu bahan obat sedapat mungkin menggunakan bahan baku. Bahan baku itu seperti yang ada di lab resep yang kalian tulis waktu kemarin praktikum itu adalah bahan baku, bahan obat. Kemudian bentuk sediaan yang bisa diracik yaitu serbuk, kapsul, larutan, suspensi, salep, krim, dan pasta. Itu yang bisa diracik di apotek. Kemudian formula spesialistik.
itu adalah resep yang ditulis dengan obat paten atau obat generik dari pabrik obat. Jadi resep obat jadi yang seperti Sanmol, terus Amoxan, nah seperti itu termasuk formula spesialistis. Kemudian resep yang memerlukan penanganan segera. Jadi resep ini harus didahulukan, harus segera dibuat, walaupun resep ini di apotek dia baru datang, dia harus antri harusnya dengan resep-resep yang lain, tapi kalau ada tanda ini, resep ini harus didahulukan karena penting, ini menyangkut nyawa pasien tersebut. Itu yang bertanda. Yang pertama PIM, Periculum in mora, artinya berbahaya bila ditunda. Kemudian yang kedua adalah urgent, yaitu penting. Kemudian ketiga statim itu juga penting. Kemudian yang terakhir adalah sito, segera. Di sini yang paling sering digunakan adalah urgent dan sito. Biasanya kalau kalian nanti di rumah sakit atau di apotek sito berarti segera begitu. Resep yang dapat diulang atau tidak dapat diulang. Jadi ada resep yang boleh diulang lagi ataupun tidak boleh diulang lagi atau ditebus. Istilah lainnya adalah ditebus. Jadi bila dokter ingin agar resepnya dapat diulang, maka pada resep tertulis iter atau iterasi dan ditulis berapa kali resep boleh diulang. Contohnya iter 3 kali, artinya resep dapat dilayani 1 ditambah 3 kali ulangan sama dengan 4 kali. Maksudnya iter 3 kali itu bisa diulang 3 kali. Jadi resep asli, resep pertama sebelum dikasih iter itu berarti dihitung 1 kali. Kemudian karena ada tanda iter 3 kali berarti ditambah 3 kali. Jadi 4 kali boleh ditebus begitu. Nah, resep yang mengandung narkotika tidak dapat ditulis iter, tetapi selalu dengan resep baru. Jadi dapat ditulis kalau ada narkotikanya yaitu neiterator atau NI. Tidak boleh diulang. Resep yang mengandung narkotika tidak boleh ada tulisan atau tanda iter. Jelas resepnya itu tidak boleh diulang, tidak boleh ditebus lagi. Kemudian tidak boleh ada tanda MI yang artinya mihi ipsi atau dipakai sendiri. Jadi dokter tidak boleh meresepkan narkotika untuk dirinya sendiri. Kemudian tidak boleh ada tanda UC atau usus cognitus pemakaian diketahui. Jadi harus jelas pemakaiannya sehari berapa kali. Kalau SUC biasanya tulisannya SUC signa usus cognitus pemakaian diketahui, berarti resepnya tidak sah atau dianggap palsu atau tidak bisa dikerjakan. Kemudian tempat untuk mengambil obat dengan resep, di mana kita bisa menebus resep. Yang pertama ada di apotek rumah sakit dan apotek umum. Apotek rumah sakit hanya melayani resep dari dokter rumah sakit bersangkutan. Resep dokter pribadi tidak bisa dilayani di apotek rumah sakit. Tapi resep dari dokter rumah sakit bisa dilayani di apotek umum gitu. Kemudian apotek umum. Kalau apotek umum melayani semua resep dokter. Jadi walaupun dari rumah sakit, dari klinik, dari mana saja bisa dilayani di apotek umum. Pengelolaan resep yang telah dikerjakan. Jadi resep-resep yang sudah dikerjakan yang ada di apotek itu diapakan? Yang pertama, resep disimpan menurut urutan tanggal dan nomor penerimaan atau pembuatan resep. Jadi resepnya itu disimpan menurut tanggal. Jadi hari ini ada berapa resep? Seandainya ada 10 resep, disimpan sesuai tanggalnya. Berarti tanggal 10.
semua satu bundle ini tanggal 10. Nah, sekarang diurutkan nomor resepnya, nomor resep yang masuk, nomor 1 dari resep pertama sampai ke 10 diurut. Setelah itu di bundle jadi satu, besok tanggal 11 di bundle lagi, gitu begitu seterusnya sampai 1 bulan. Akhirnya di bundle 1 bulan di bundle lagi sampai 12 bulan, jadilah resep 1 tahun. Itu biasanya ada di apotek banyak, walaupun di rumah sakit juga lebih banyak lagi. Dan yang pengelolaan berikutnya yaitu resep mengandung narkotika diberi tanda garis merah. Jadi resep yang mengandung narkotika biasanya yang paling sering itu adalah kodein HCl. Kodein HCl itu sering kalau di apotek umum. Kalau apotek rumah sakit kemungkinan banyak injeksi juga banyak karena banyak tenaga medis kan di sana, jadi banyak injeksi. Nah, ini harus diberi tanda garis merah di bawah nama obat narkotikanya, dan resepnya harus dipisahkan dari resep yang lain karena nanti akan dilaporkan. Resep disimpan selama 5 tahun, lebih dari itu bisa dimusnahkan dengan cara dibakar. Kalau dibakar berarti harus ada pemusnahan resep, harus ada berita acaranya, berita acara pemusnahan, kemudian yang memusnahkan harus ada apoteker, pengelola apotek, dan didampingi oleh petugas lain sebagai saksi. Nah, ini kertas atau belangko resep. Ukuran yang ideal, panjangnya 15-18 cm, lebar 10-12 cm. Itu adalah ukuran yang ideal. Kurang lebih segitu. Dokter sebaiknya menulis resep untuk pasien secara rangkap dua sebaiknya. Yang pertama untuk pasien, yang kedua untuk arsip dokter. Tapi di lapangan itu kebanyakan dokter hanya menulis satu rangkap saja. Kemudian resep disimpan di tempat yang aman agar tidak disalahgunakan. Ini contoh belangko resepnya yang seperti yang saya kirim itu. Kemudian untuk kelengkapan resep ini hal-hal apa saja yang harus ada di dalam belangko resep tersebut. Yang pertama, inskripsio. Inskripsio itu adalah tanggal dan tempat ditulisnya resep, itu harus ada. Contoh Pandaan tanggal 1 September 2021. Invekasio, yaitu tanda buka penulisan resep, atau biasanya ada R, ada garis miringnya. Artinya itu adalah recipe atau ambillah. Kemudian kelengkapan yang ketiga adalah preskripsio atau ordinasio, yaitu nama obat, jumlah obat, dan cara membuatnya. Berarti setelah tanda R itu ada nama-nama obat, nah itu namanya preskripsio atau ordinasio. Selanjutnya ada signatura. Signa adalah tandai atau aturan pakai dari obat yang tertulis. Jadi 3 kali sehari 1 bungkus setelah makan, 2 kali sehari 1 bungkus sebelum makan, seperti itu. Subskripsio adalah paraf atau tanda tangan dokter yang menulis resep. Harus ada parafnya. Nah, ini di sini bisa dilihat bagian-bagiannya. Untuk komponen resep yaitu ada remedium kardinal menurut fungsi bahan obatnya, ya ini komponen resep, bukan menurut kelengkapannya tapi menurut fungsi bahan obat. Remedium kardinal yaitu bahan obat atau obat yang berkhasiat utama. Kemudian remedium adjuvan adalah obat yang menunjang bekerjanya obat utama. Kemudian vehikulum atau eksipien adalah zat tambahan. Contohnya laktosum pada puyer, amilum dan talkum pada bedak. Jadi fungsinya zat tambahan itu dia untuk memantapkan bobotnya bedak ataupun puyer. Biasanya zat aktifnya kan sedikit. Nah, itu kan nggak mungkin kita memberikan
buyar dalam bentuk jumlah sedikit itu, karena itu kurang pertama terlalu sedikit, kayaknya kurang mau yakinkan ya. Kalau agak banyak kan sudah pas gitu, jadi penambahnya itu, zat tambahnya itu yaitu tadi, kalau untuk bedak ditambah amilum, kalau untuk buyar bisa ditambah laktosum atau SL. Kemudian yang terakhir yaitu korigens. Korigens itu apa? Korigen itu adalah zat tambahan yang digunakan untuk memperbaiki warna, rasa, dan bau. Yang pertama, korigen aksionis, yaitu memperbaiki kerja zat berkhasiat utama, contohnya kali sulfas. Kemudian korigen odoris, yaitu memperbaiki bau dari obat, contohnya oleum cinnamomum dalam emulsi minyak ikan. Cinnamomum ini, oleum itu minyak kayu manis dalam emulsi minyak ikan, jadi biar tidak amis kan, kalau ikan itu kebanyakan amis. Kemudian korigen saporis yaitu memperbaiki rasa dari obat, contohnya sirup simplex. Sirup simplex ini adalah campuran dari gula dan air, jadi rasanya jadi manis untuk sirup. Kemudian korigen koloris yaitu memperbaiki warna obat, biasanya diberikan kalamin dalam sediaan puyer. Kalau waktu kita membuat puyer bisa diberikan kalamin untuk memperbaiki warna obat gitu, jadi kelihatan homogen. Kemudian yang selanjutnya adalah korigen solubilis, yaitu memperbaiki kelarutan dari obat berkhasiat utama. Contohnya iodium mudah larut dalam larutan Ki atau NaI. Jadi yang disebut korigen adalah Ki dan NaI. Contoh resep berdasarkan fungsi bahan obat. Di sini bisa dilihat sulfadiazin adalah remedium kardinalnya. Natrium bikarbonat adalah remedium adjuvan. Sakarum ini adalah gula. Korigen saporis memperbaiki rasa. Laktosa konstituen atau zat tambahan untuk menambah bobot dari obat tersebut. Nah, ini dibuat dalam sediaan puyer atau serbuk sebanyak 10. Kemudian singkatan bahasa Latin ini digunakan pada resep. Kenapa? Yang pertama, bahasa Latin adalah bahasa yang mati. Dia tidak mengalami pembentukan kosakata baru dan tidak dipakai dalam percakapan sehari-hari. Jadi nggak mungkin kita bercakap-cakap sehari-hari dengan bahasa Latin. Kemudian merupakan bahasa internasional dunia kedokteran dan kefarmasian. Jadi kalian harus terbiasa mendengar bahasa Latin karena kalian termasuk orang farmasi. Ada baiknya pasien tidak mengetahui bahan obat yang diberikan karena faktor psikologis. Jadi pasien tidak perlu kepo, biar pasiennya tidak kepo, jadi pakai bahasa Latin. Tidak ada dualisme sehingga menjadi satu persepsi dalam pengertian, jadi nggak ada persepsi lain gitu. Contohnya seumpama kalau melihat, contohnya kalau bahasa Indonesia melihat gitu ya, kalau diartikan kan masih ada arti lain. Ini mau mengintip itu juga melihat, mendelik itu juga melihat, terus melotot itu juga melotot itu mendelik ya, itu juga melihat. Kemudian apalagi banyak kan arti dari melihat itu banyak, sedangkan kalau dalam bahasa Latin cuma satu itu aja gitu. Contohnya apa? Contohnya yaitu tadi miscellaneous, itu campur dan buatlah. Pulveris berarti serbuk, seperti itu. Signa berarti tandai, kayak gitu. Nah, ini adalah singkatan-singkatan yang sering digunakan. Jadi nanti saya akan bisalah difotokopi yang singkatan yang saya punya di buku itu, tapi ini yang di
slide PPT ini yang sering digunakan, jadi nggak usah menghafalkan banyak-banyak. Ya banyak sih ini, cuma nggak terlalu banyak seperti sebelumnya. Di sini bisa dilihat singkatan dari signa, yaitu tandai. AC, antesenam, sebelum makan. DC, durante senam, pada waktu makan. PC, post-senam, setelah makan. N, nokte, malam hari. HS, hora somni, waktu tidur. HM, hora matutina, pagi hari. SDD, semel dedie, sekali sehari. BDD, bis dedie, 2 kali sehari. TDD, ter dedie, 3 kali sehari. QDD, quarter dedie, 4 kali sehari. PRN, pro renata, bila perlu. SNS, si necessit, bila perlu. SOS, si opposite, bila perlu. UP, usus propius, untuk dipakai sendiri. UC, usus cognitus, cara pakai sudah diketahui. IMM, in manus medici, berikan pada dokter. UE, usus externum, untuk pemakaian luar. USINT, usus internum, untuk pemakaian dalam. GTT, gute, tetes. C atau cochlear, sendok makan 15 ml. CP, cochlear, pultis, sendok bubur 8 ml. CTH, cochlear tea, sendok teh 5 ml. C ori, cochlear original, sendok dari pabrik. C kecil, sendok 5 ml. MF, misefak, campur dan buatlah. AA, anah, masing-masing. AD, sampai. ADD, tambahkan. QS, kuantum satis, secukupnya. DTD, datales dosis, berikan dalam dosis demikian atau berikan dalam tiap-tiap takaran. DID, dain di medio, berikan setengahnya. DCF, dakum formula, berikan dengan resepnya. G, grama, gram. GR, grain, kurang lebih 65 mg. AD, auris dextra, telinga kanan. AL, auris levi, telinga kiri. OD, oculo dextra, mata kanan. OS, oculo sinistra, mata kiri. ODS, oculo dextra sinistra, mata kanan dan kiri. IV, intravena, ke dalam pembuluh darah. IM, intramuskular, ke dalam jaringan otot. SC, subkutan, di bawah kulit. PO, peroral, melalui mulut. Oris, mulut. Ini untuk sediaannya di sini bisa dilihat. Di sini untuk kapsul tetap Colluccio namanya tetap. Nah, ini untuk pulv ini ada 3 macam. Bisa dibaca pulveris ataupun pulvis, sama artinya untuk serbuk terbagi atau puyer. Nah, kalau untuk bedah adalah pulvis aspersorius atau serbuk tabur. Nah, ini saja, sekian dari saya. Terima kasih.